kelompok 8, saya Anissa Nabila. Saya Tajudin. Saya Awi Hafidhah. Kami dari kelas PIS semester 6, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten akan menampilkan materi tentang standar meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Jangan kemana-mana. Hakikat strategi meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di madrasah. Untuk menciptakan pendidikan yang efektif dan efisien, salah satu alasan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap dan dapat dipercaya serta memiliki motivasi tinggi, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki tenaga kependidikan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Mutu adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan. Namun, konsep dasar mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki karena pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Pengertian pendidik dan tenaga pendidikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 5 dan 6, yang dimaksudkan dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kependidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga struktural, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum, pimpinan yang bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Misalnya kalau di sekolah itu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Yang kedua, tenaga fungsional, merupakan tenaga pendidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan ya, misalnya adalah guru, pengawas, pelatih, guru BP, pengembang tes, dan pengembang kurikulum. Yang ketiga, tenaga teknis kependidikan, merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Misalnya adalah laboran, tugas TU, dan teknisi sumber belajar. Nah, yang selanjutnya tujuan dan manfaat dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada tiga manfaat. Yang pertama, mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang maksimal atau optimal. Nah, yang selanjutnya perkembangan semangat kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Baik, selanjutnya peran dan fungsi pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga didapatkan peran atau tugas guru dalam melaksanakan pendidikan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai serta sebagai pengevaluasi peserta didik. Di sini yang pertama, guru sebagai pendidik. Jadi guru itu harus menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dalam lingkungannya. Nah, oleh karena itu harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Nah, yang selanjutnya guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing diibaratkan sebagai pembimbing pejalan yang bersandarkan pengetahuan dan pengalaman yang bertanggung jawab. Nah, guru sebagai pembimbing harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, serta menggunakan petunjuk perjalanan. Selanjutnya, guru sebagai pengarah. Guru sebagai pengarah harus mengarahkan bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua,
Sebagai pengarah, guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. Yang selanjutnya, guru sebagai pelatih dalam proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Nah, yang terakhir, guru sebagai penilai. Nah, penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan serta variabel lain mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan segi penilaian. Ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang secara akademis. Jadi guru harus memiliki pengetahuan yang luas pada bidang studinya masing-masing. Nah, yang kedua ada kompetensi kemasyarakatan, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesama guru maupun kepada siswa. Nah, yang ketiga ada kompetensi personal, yaitu memiliki kepribadian yang kuat dan mantap dan patut untuk diteladani. Lalu bagaimana sih standar mutu pendidik dan tenaga pendidikan? Standar pendidik dan tenaga kependidikan menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 dijelaskan pada ayat pertama bahwa pendidik itu harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, lalu sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, ayat kedua menjelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat pertama, yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Lalu pada ayat ketiga dijelaskan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, pembahasan selanjutnya tentang strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah. Nah, secara umum terdapat beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kependidikan dengan tujuan bahwa peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan berhasil melalui strategi yang akan saya sampaikan ini. Nah, yang pertama, evaluasi diri. Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi setiap sekolah yang ingin atau merencanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat brainstorming yang diakui oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf dan diikuti juga oleh anggota komite sekolah. Nah, yang selanjutnya perumusan visi, misi, dan tujuan. Bagi pihak sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal atau langkah pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri atau penyelenggara pendidikan. Yang selanjutnya, perencanaan. Nah, pada tingkat sekolah, perencanaan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati oleh pihak sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Yang keempat adalah pelaksanaan. Tahap ini dalam hal pelaksanaan pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada. Selanjutnya, yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi sebagai salah satu langkah strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang
dicapai oleh skor. Baik, yang selanjutnya pembahasan mengenai permasalahan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, permasalahan yang sering muncul yang terjadi adalah faktor ekonomi. Nah, dalam faktor ekonomi ini sang guru biasanya lebih fokus untuk mencari pekerjaan atau bekerja di luar sekolah sehingga mengabaikan tugasnya sebagai pendidik yang akibatnya menjadikan mutu dalam mendidik atau pendidikan menjadi menurun. Banyaknya guru yang kurang kompeten dan bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Para pendidik yang tidak memenuhi standar kompetensi harus dialih tugaskan ke profesi lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Menyebabkan menurunnya mutu pendidik dan tenaga pendidikan ada 4 macam. Yang pertama, kurang pedulinya pemerintah terhadap nasib-nasib guru. Yang kedua, banyaknya guru yang kurang mengenal tentang teknologi, gaptek tanda kutip. Yang ketiga, gajinya yang rendah sehingga membuat guru kurang menikmati apa yang dia kerjakan. Yang keempat, banyaknya masalah pribadi yang diderita oleh seorang guru. Dari masalah-masalah itu, maka kita perlu upaya untuk meningkatkan mutu keprofesionalan seorang pendidik atau guru. Yang pertama, upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan guru itu adalah memberikan sertifikasi atau tunjangan kepada guru. Dan yang kedua, mengalih tugaskan guru kepada keprofesionalan, keahlian yang relevan yang dimiliki oleh seorang. Upaya yang ketiga yaitu untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan, bisa melalui pelatihan-pelatihan singkat maupun pelatihan-pelatihan berkesinambungan yang dibiayai langsung oleh pemerintah. Bentuknya seperti kelompok kerja guru, KKG, musyawarah guru mata pelajaran, MGMP, KKKS atau kelompok kerja kepala sekolah, dan MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah. Dan upaya meningkatkan mutu tenaga kependidikan yang pertama yaitu melakukan program pendidikan atau pelatihan, workshop, diskusi atau rapat antara tenaga kependidikan dalam satu organisasi dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Kurang lebihnya kita mohon maaf.